semua yang akan terjadi di puncak bukit. Tubuh terganggu dirinya, kembali doa kecil diucapnya. Bahkan sekiranya boleh, biarkan piala kehendakmu terjadi. Salib kudusmu mengubah derita kami, luka lambungmu menguduskan jiwa ini. Sebagian dari mereka adalah kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, serta para pemuka agama lainnya. Mereka mulai bersekongkol untuk membunuh Yesus. Saudara-saudaraku, apa yang ia katakan itu benar. Maka kita harus lebih berhati-hati. Sebab kalau masalah ini didengar oleh orang Romawi, mereka akan datang merusak serta merampas apa yang menjadi milik bangsa kita, termasuk bait Allah kita ini. Apakah kalian mau hal itu terjadi? Sungguh, Yesus sangat keterlaluan. Ia telah mendatangkan bencana bagi kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Menghukum dia. Sebab ada banyak orang yang percaya dan mengikutinya. Ketika kita bereaksi, pasti ia bersama pengikutnya melawan kita. Jangan gegabah untuk melakukan itu. Kita lakukan dengan hati-hati dan dengan diam-diam saat dia sendirian. Ternyata mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Namun apakah kesepakatan mereka akan membuahkan hasil? Bang, kami telah menemukan seseorang yang biasa bersama Yesus. Barangkali kita bisa memanfaatkan dia untuk memberitahukan keberadaan Yesus. Bawa dia kemari. Masuk. Benarkah engkau ini seorang pengikut Yesus? Benar. Apa yang kau kehendaki dariku? Kami hanya ingin meminta engkau ikut bersama kami untuk ke tempat Yesus. Dan kalau kamu mau, engkau harus ikut bersama kami pergi ke tempat di mana Yesus berada. Apakah kamu setuju? Ya, baiklah. Uang 30 tepi perak. Iya, hanya karena 30 keping perak, Yudas petugas mata rela menjual dan mengkhianati cinta dan kebaikan Yesus. Ya Allah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang kuat,
tetapi dagingnya lemah. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Wahai sahabat-sahabatku, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Seandainya kamu tahu apa yang menjadi pergulatanku. Yalah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia akan lihat, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yes, datanglah segerombolan besar orang mendekati mereka, dan di antara gerombolan itu ikut juga Yudas, salah seorang murid. Maka genaplah nas kitab suci yang mengatakan, orang yang makan sehidangan dengan aku, itulah yang akan mengkhianati aku. Sungguh sangat tragis. Siapa yang kalian cari? Akulah dia. Siapa yang kalian cari? Sudah kukatakan kepadamu bahwa akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka ini pergi. Salam Rabi. Yudas, untuk itukah engkau datang? Itu dia, tangkap dia. Simon, tarungkanlah pedangmu. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau sangkamu aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? Pada saat itu, para prajurit Romawi maju dan menangkap Yesus. Mereka mulai menyesah dia dan membelenggu dia dan membawanya ke hadapan Pilatus. Sementara para murid hilang terpencar ketakutan. Engkau telah menebus dunia. Layaknya seorang penjahat kelas kakap, kini ia diadili oleh dosa manusia yang tidak tahu apa artinya mendapat. Walaupun ia tidak bersalah, inilah saatnya. Akankah ia akan dibebaskan atau dihukum? Berani-beraninya ia mengakui dirinya sebagai putra Allah. Bangsa. Bahkan sebagai raja, kaisar, dan macam-macam saja orang ini. Sekarang ia tahu akibatnya. Orang yang lancang melanggar hukum kita. Betul. Orang kampung dan tak berpendidikan seperti dia. Hendak menjadi raja. Bahkan Allah lagi. Tak habis aku memikirkannya. Tenang saja, dia pasti mati terhukum. Bawa murah ini ke Pilatus. Ayo jalan. Ayo.
Tenang semuanya. Apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Tuan Gubernur, kami sama sekali tidak memiliki kuasa apapun untuk menjatuhkan hukuman mati. Itu adalah urusan hukum Romawi. Yesus sendiri menghadap cercaan melawan kaisar agar Yesus dihukum mati. Sebagaimana lazimnya, siapa saja yang melawan kaisar. Pilatus menjadi bingung di mana Benarkah engkau raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan itu timbul dari Tuhan sendiri? Atau Tuhan mendengar dari orang-orang yang mengatakan tentang saya? Apakah kau seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta imam-imam ketua yang menghadapi kau kepada katakanlah apa yang sebenarnya kau lakukan. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, saya hamba-hamba saya sudah berpulang. Jangan sampai saya diserahkan kepada Jadi, saya dilahirkan untuk datang ke dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua yang cinta akan kebenaran, dengarkan saya. tetapi apa itu kebenaran? Untuk membaca jalan-jalan kebenaran Tuhan. Kedagingan manusiawi kita cenderung senang melihat di depan mata dan jarang bertolak lebih jauh ke dalam kedalaman makna. orang gila serta penghancur kemapanan dan kehormatan pimpinan dunia. Mereka tak sanggup mengerti bahwa di balik kata-kata Yesus tersimpan mutiara ilahi yang mahal harganya dan sebenarnya tak ternilai maknanya. Yang ada hanyalah benci dan balas dendam. Yang telah menghasut seluruh rakyat Galilea sampai di sini. Baiklah. Apakah ia seorang Yahudi? Baiklah. Saya dan Herodes telah memeriksa perkaranya. Herodes dikenal agung, tetapi lumuran darah orang tak berdosa telah banyak ia tumpahkan secara tak adil. Dia sosok pemimpin tirani. Dia memerintah dengan tangan besi. Dia kaki tangan pemerintah. Lihatlah, kini sang raja kebenaran, Tuhan langit dan bumi akan dihadapkan pada seorang raja dunia yang rakyat. Tuan, banyak orang mengantar Yesus ke Paros. Suruh mereka masuk. Siap, Tuan. Aku sama sekali tidak menyangka harus bertemu dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Kristus. Engkau Kristus dan Raja. Kelihatannya kamu sangat tersiksa. Pasti sakit. Pasti sakit. Kembalikan orang ini cara. Ia menyembunyikan kesalahan-kesalahan.
Salam. Tetapi di balik kata-kata yang serakah itu menanti hubungan setimpal dan budaya siap mengadili kata-kata dan perilaku mereka. Demikianlah Yesus dikembalikan kepada Pilatus. Salibkan dia, hukum dia. Kamu lihat gubernur, aparat ini telah dikembalikan oleh kepala. Baiklah, orang ini telah kalian harapkan kepadaku sebagai penghalang. Satu kesalahan pun untuk bahwa dia pantas dihukum mati. Dia akan kulepaskan sesuai pilihan. Apakah kalian menghendaki aku melepaskan bangsa raja orang Yahudi, ataukah Barabbas pemberontak dan pembunuh keji itu? Salibkan dia, lepaskan Barabbas. Terampuni di mata mereka. Aspek pengampunan telah pudar dari sanubari mereka. Di mana tidak ada pengampunan, di sana ada balas dendam, kebencian dan kehancuran. Di mana tidak ada pengampunan semua manusia, hanya diukur dari kegelapan kesalahannya tanpa memandang cahaya kebaikan. Ayo, tolong dia. Yesus menerima semua cederaan dan perlakuan biadab itu dengan lapang dada dan penuh cinta. Sama sekali tidak ada nada penyesalan atas nasib hidupnya. Misi perutusan demi keselamatan manusia membuat ia tabah menerima semuanya ini. Tak ada kata pembelaan dan protes, tak ada pengacara dan perlindungan hukum baginya. Ia dihakimi secara tak adil. Munafik! Mahkota! Weh setan! Ini makanan yang tumpah orang raja belahan. Katanya kau seorang raja ya? Raja orang Yahudi. Mana orang-orang yang datang untuk menolongnya? Salam, hai raja orang Yahudi. Berhenti, bawa dia kemari. Weh, bangun! Seret dia ke Pilatus. Hei! Bawa dia naik. Bangun, cepat jalan. Hai kamu sekalian orang Ibrani, aku membawa ia keluar kepadamu supaya kamu tahu aku tidak menemukan satu alasan untuk menghukum dia. Lihatlah orang ini. Salibkan dia. Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang mengakui dirinya raja sudah jelas melawan kaisar. Ini rajamu. Buang saja dia. Kami tidak memerlukan orang seperti dia yang mengacaukan rakyat kami.
Jadi, aku harus menyalibkan rajamu. Satu-satunya raja kami adalah Kaisar, bukan setan itu. Aku sadar dan yakin bahwa segala usahanya sia-sia. Malah hadapan rakyat banyak nyalinya pun sia-sia. Aku juga tahu kemana. Tapi semua orang menghendaki ia dihukum mati. Apakah Mama tidak mendengar teriakan di luar sana? Kalau begitu, Papa harus mencuci tangan. Dan kalau begitu, Papa harus mencuci tangan. Siap, Ambilkan air. siap. Dengarkan, hai kalian semua. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Sekarang terserah pada kalian semua. Anda benar, Tuan. Biarlah darah orang itu menjadi tanggungan kami dan anak-anak kami. Tarik Barabas ke sini. Cepat. Hore, aku bebas. Aku bebas. Hore, kau lihat aku bebas. Woi, minggir setan. Minggir. Marilah kita berdoa. Inilah yang bisa diungkapkan bagi nasib ini. Kini ia harus memanggul salibnya sendiri ke tempat yang akan menyiksa dirinya sendiri. Jangan buka tangan. Wait, sebentar. Makanan itu bagi seorang pembakar. Siapa berkata melawan Kaisar, ia pantas dihukum mati. Marilah kita berdoa. Tetapi juga lambang kasih dan pengorbanan. Dalam hidup kami pun ada banyak salib, kesulitan, penderitaan, kegagalan, dan berbagai tantangan hidup. Seringkali kami merasa lelah dan mengeluh ketika menghadapi semua itu. Bantulah kami ya Tuhan, agar Ayo jalan! Jalan! Terus! Terus, terus! Siap, komandan! Bangsa ini adalah pembangunan. Ayo jalan! Kami
kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah. Yesus terlihat sangat capai. Yesus mendesah lalu jatuh untuk pertama kalinya di bawah kaki salib. Raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat. Namun para perahan dan kegagalan dalam hidup kami. Kadang-kadang kami merasa malu dan putus asa karena kejatuhan kami. Namun melalui peristiwa ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa jatuh bukanlah akhir dari segala. Ibunya, kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dalam perjalanan Yesus sangat kelelahan. Lalu ia berhenti sejenak, dan saat itu Maria, ibu Yesus, masuk menembusi para prajurit dan bertemu dengan anak-anak. Bisa-bisa dia berikan sebelum sampai tempat tujuan. Tuan Komandan, kelihatan ada banyak orang yang datang mengikuti kita. Kita bisa saja menemukan seseorang untuk membantu dia jalan. Ayo cepat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Simon dari Kirene dipanggil untuk membantu Engkau memanggul salib-Mu. Melalui peristiwa ini, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dalam hidup ini, kami tidak boleh berjalan sendiri. Kami dipanggil untuk saling membantu dan saling menolong. Ampunilah kami ketika kami sering bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Bukalah hati kami agar kami peka terhadap mereka yang sedang memikul salib kehidupan yang berat. Semoga kami memiliki hati yang murah hati dan selalu siap menolong sesama kami dengan tulus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Apa? Dengan apa? Mati di hari ini anjing. Ada ya, ada. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ayo jalan! Seret dia! Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ayo jangan! Cabut dia! Satu-satunya raja kami adalah Kaisar Romawi. Kau hanya setan iblis. Salibkan dia! Cambuk dia! Cambuk dia! Wih, sudah jam.
perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib namun beratnya beban dan sakitnya badan. Cabut ya prajurit. Satu-satunya raja kami adalah Kaisar. Jangan berpaling. Nah itu. Saling kalian. Saling kalian. Lihat jabatan sini. Jalan. Ini akibatnya. Kaisar. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sejumlah wanita meratapi Yesus dengan yang sedang sengsara. Daripada menangis, lebih baik mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Tetapi tidak mereka lakukan. Maka mereka pun ditegur oleh Yesus. Yesus, sebagai ibu yang mempunyai anak, kami tak tahan melihat semuanya ini. Melihat penderitaan dan keadaan. Sahabat dia, buang dia ke sungai. Mudahkan saja dia. Katanya ya raja. Lucu kali kau. Tonton di YouTube ya. Lihat dia. Oh iya. Nggak bisa capek dia. Oh iya. Awan-awan. Ya nanti dikirim Pak. Pol, video panjang nih kayaknya. Di YouTube ya. Tonton di YouTube. Satunya raja kami adalah Kaisar. Jikalau engkau adalah raja, selamatkanlah dirimu. Salibkan dia. Seret dia prajurit. Seret dia. Bunuh ke barat itu. Bertaranya. Cambuk dia. Tahan. Tahan prajurit. Tahan. Tahan dari sini. Cambuk dia. Cambuk dia. Salibkan 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 dia. Cambuk.
Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dunia. Yang benar sudah dihina, dipukul, dan diludahi. Ini pakaianmu pun ditanggalkan daripadamu. Memang inilah seorang penjahat. Dia pantas bisa memperlakukannya. Hahaha. Marilah kita berdoa. Berdiri yang lurus, Ya buka Yesus, jalan. Engkau Supaya rakyat tahu, dipermalukan ketika ini pakaian hukuman bagi yang melawan kaisar. ditanggalkan di hadapan banyak orang. Engkau mengalami penghinaan Lihatlah padamu. demi menyelamatkan kami. Kami seringkali merendahkan sesama kami melalui perkataan, sikap, dan perlakuan yang tidak menghargai martabat mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Prajurit, Ajarlah pegang dia. kami untuk Jangan sampai dijatuh. menghormati setiap manusia sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat yang luhur. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Besar. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada dan kaki. Kemudian memakunya pada palang penghina. Setelah itu mereka menegakkan salib itu. Talinya lepas aja. Talinya lepas aja. Dia penjahat, pukul aja dia. Belum pernah kena pukul. Tarik sini. Penipu kamu. Pencuri itu. Pencuri di CLSB. Weh, mana barang? Jangan. Jangan pencuri orang punya ayam. Tunggu, siap dia. Gantung, siap. Ini pencuri apa? Pencuri buah sawi. Hei, prasarat! Ini yang saya mau. Ini Pak Firdo. Curi ayam ini jadi curi ayam. Hantam mana ini? Ini biasa mereka lagi saya mereka lagi ganti Yesus kak. Kau setrum orang punya Strum mereka. Strum. siapa ya kata-kata nanti pengolong Ini siapa? aku sama kamu. Bos! Kata yang membuat dan yang pembaik ini dalam 3 hari. Mati anak orang nanti. Geser! Jangan halangi Yesus. Sedikit ke atas biar dia pegang. Enggak lepas. Terus, paku kakinya. Ikat. Iya.
kau lantas dihukum mati. Pencuri orang punya milik. Mana Rajamu? Orang punya milik kau. Ganas. Siapa suruh kamu ketawa? Bayar retak saya itu. Op. Ayo masuk. Cepat prajurit. Jangan sampai dia mati sebelum salibnya ditenangkan. Cepat, woi! Cepat! Hahaha, katanya ia raja. Selamatkanlah dirimu. Hahaha. Ah! Lepaslah. Bantu dulu. Kami doang dulu. Angkat salibnya, bukan miringkanlah salibnya. Itu makanan empuk bagi seorang anak mati. Baik. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cabut dulu kaki tuh. Pertama. Oke. 200. Kamu yang menang. Kamu yang menang. Orang lain diselamatkannya. Cobalah ia menyelamatkan diri. Katanya mau membongkar kanisat Bait Allah dan memperbaikinya dalam 3 hari. Tetapi menyelamatkan diri saja ia tidak bisa. Cobalah selamatkan dirimu jika engkau benar anak Allah. Emang enak kau. Kalau engkau beruntung. Hei, tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah menerima hukuman yang sama. Saudara ini memang sepantasnya dihukum karena perbuatan kita yang jahat. Tetapi orang ini tidak bersalah sedikit pun. Yesus, ingatlah aku ketika engkau memasuki kerajaan. Hari ini kau akan bersama-sama dengan aku di dalam surga. Inilah ibu. Ternyata Yesus masih menipu Bunda. Buat bundanya yang senantiasa setia menipu dalam salib. Saudara-saudariku, ini Yesus menyerahkan kita ke dalam rangkulan kasih Bunda Maria. Ia akan senantiasa mendoakan kita dan menyertai kita sebagai. Hei, dengar. Dia memanggil Allah untuk menolong. Kita lihat saja. Apakah dia datang untuk menurunkannya? Engkau haus bukan? Benar kau. Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Selesai juga